Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Kakak-kakak, ibu bapak guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir, berkesempatan untuk menimba ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua nanti beserta keluarganya serta sahabat beliau mendapatkan syafaat dari Allah, dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Kakak-kakak, ibu bapak guru yang terhormat, hari ini kita akan belajar bersama menimba ilmu pada Zoominar ke-13. Alhamdulillah sudah sampai di titik ini kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan dua narasumber hebat kita, yaitu dengan Ibu Nurjana SPD, selaku Ketua Guru Penulis, dan juga beliau bertugas di SDN Rawabadak Utara 05. Yang kedua adalah dengan Kakak Desiana Nurfajari, Sarjana Sains. Insya Allah beliau akan membersamai kita untuk belajar bersama hari ini. Dan untuk kegiatan hari ini, Ibu Bapak Hebat akan dipandu oleh kakak moderator kita yang cantik, yaitu Kakak Debbie Mariska. Untuk menyingkat waktu saya persilakan untuk Kak Debbie sepenuhnya untuk memandu kegiatan hari ini. Kepada Kak Debbie Mariska, dipersilakan. Terima kasih, Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh pantun sedikit ya? Boleh. Jalan-jalan dari Semarang, Cakep, membawa bandeng tanpa duri. cakep. Cakep. Apa kata sayang? Jadi izinkan saya Cakep. memperkenalkan diri. Oke. Oke. Bapak Ibu perkenalkan, saya Debbie Mariska. Saya yang akan memoderatori pada Zoom kita malam ini. Mohon izin, saya share screen ya untuk biografinya. Biografi narasumber. Terlihat tidak ya? Bapak Ibu terlihat? Terlihat. Kak. Terlihat, Kak. Oke, terlihat. Oke, alhamdulillah pada malam ini Zoom ke-13 kita akan berkenalan sama narasumber hebat kita. Oke. Langsung aja, beliau adalah Bu Nurjana. Beliau merupakan kepala sekolah SDN Rawabadak Utara 05. Nah, Bu Nurjana ini biasa kita sapa dengan Kak NJ ya. Halo Kak NJ. Halo. Oke, beliau merupakan alumni Wardah Inspiring Teacher 2020, merupakan alumni Guru Penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta, Ketua Komunitas Anak Indonesia, Ketua Komunitas Guru Penulis. Beliau juga aktivis Read Aloud Jakarta Utara, pimpinan redaksi majalah Si Kancil, dan menjadi mentor menulis, autor, dan editor. Nah, di sini Masya Allah sekali beliau ini banyak banget karyanya. Ada karya solo maupun yang kolaborasi. Karya solo terdiri dari kurang lebih ada 8 buku, yaitu Cerita dari Pesisir, Lestari Budayaku, Lestari Bangsaku, Misteri Penjaga Museum, Para Penghuni Telaga, Korban Talak Tiga, Pura-Pura Gila, Kumpulan Puisi Galau, The Unbelieved Love, dan lain-lain. Nah, Masya Allah nih, biasanya ada Putik Desember, ada Duologi Matahari, ada Piece of Memories, ada Rasa, Goresan Pena Religi, 21 Tabel Pembangun Karakter, kumpulan cerita anak Nusantara, Kasih Ibu, Gending Pemanggil Jiwa, di antara dua sisi, Rumah Doa, Nyanyian Kafilah, Manisnya Buah Kejujuran, Kado untuk Guru, Aksi Nyata Guru Penggerak, 21 Hari Membangun Karakter, dan lain-lain. Oke, untuk lebih jelasnya dan lebih kenal, mari kita uh, izinkan Bu Nurjanah untuk
memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Langsung ya Kak ya. Ya, langsung Baik. aja ya. Share screen dari sini apa dari Dari Kak Debi mungkin ya, tolong dibantu. Ini Kak Dewi aja? Oke, kurang terima kasih. Oke, Bu. Siap. Iya, langsung ya. Bismillah. baik, Kak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera. Senang sekali rasanya berjumpa kembali wabarakatuh. dengan teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya, yang seharusnya sudah untuk istirahat, persiapan untuk besok mengajar kembali ya. Tetapi kita ternyata mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Di sini nanti sifatnya saya juga sharing-sharing aja karena kita tujuannya baik dan niatnya baik untuk sama-sama membangun literasi yang positif di negara kita. Nah, kebetulan kita adalah guru, kebanyakan guru atau mungkin ada yang bukan guru juga ya. Tetapi kita walaupun kita yang bukan guru, kita adalah orang tua yang punya anak-anak. Mm-mm. Nah, nanti kita eh, apa sih pentingnya membuat cerpen, kemudian bagaimana membuat cerita anak yang syarat makna. Nah, ini adalah salah satu best practice atau berbagi praktik baik menulis dari saya yang dibagikan kepada teman-teman guru dan juga teman-teman wali murid atau orang tua siswa. Saya izin memperkenalkan diri sebelumnya ya. Saya sekarang guru dan di samping guru saya hobi menulis. Bagi saya menulis itu adalah udah bagian dari hidup. Baik, next Kak Debi. Oke. Membuat cerita anak yang syarat makna. Nah, gimana sih membuat cerita anak yang syarat makna? Next Kak Debi. Sebelum kita menulis cerita, kita harus tahu alasannya dulu. Mengapa sih orang tua perlu menulis cerita anak? Nah, Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini juga pastinya sudah banyak yang memiliki buku ya. Jadi nanti ini juga sifatnya sharing saja. Eh, Mengapa kita perlu menulis cerita anak? Ya, karena kita setiap hari berinteraksi dengan anak-anak kita. Kalau guru kan pastinya berinteraksi dengan murid-murid kita ya setiap hari. Kalau orang tua yang di rumah juga berinteraksi dengan anak. Ya anaknya ada satu, ada dua, ada banyak pun berarti setiap hari selalu berinteraksi dengan anak-anak kita. Nah yang kedua, selama berinteraksi itu pasti ada kenangan yang unik, yang menarik, baik suka maupun duka. Nah ini kalau kita tidak menuliskannya, maka kenangan-kenangan itu akan tersapu begitu saja seperti hilang terbawa angin, terbawa waktu. Nah, tapi kalau kita tulis maka akan menjadi sebuah kenangan yang abadi gitu ya. Kemudian kisah dalam cerita anak itu juga kita bisa menyisipkan kisah-kisah yang inspiratif dan menggugah. Jadi kita tidak memberikan apa namanya nasihat tidak secara langsung. Kalau dengan cerita itu anak-anak jadinya lebih senang mendengarnya atau membacanya. Nah, yang keempat adalah membagi pengetahuan. Dengan menulis, kita itu tidak langsung, secara tidak langsung membagikan pengetahuan. Misalnya kita menulis tentang suatu daerah tertentu, di situ kita sisipkan eh, apa di daerah itu apa yang menjadi makanan favoritnya, daerah itu adanya di mana. Misalkan Kota Bandung. Kalau Kota Bandung berarti dia sebagai kota kota apa ya Bapak Ibu? Kota Kota hujan. Bogor kota Apa kota bunga? hujan. Kota Bogor kota hujan ya. Kalau Kota Bandung kota Bunga ya? kembang, hanya seperti itu. Iya, bunga. Dan Yogyakarta kota pelajar dan seterusnya. Jadi anak-anak secara tidak langsung mengambil pengetahuan dari apa yang mereka baca. Yang kelima adalah menghadirkan hiburan. Tentunya hiburan tidak selalu
didapatkan dari hal-hal yang mahal gitu ya. Kita harus mengajak anak keluar, jalan-jalan, tidak selalu seperti itu. Tetapi dengan buku atau membacakan buku, menulis cerita yang lucu-lucu itu juga bisa menghadirkan sebuah hiburan tersendiri bagi anak-anak. Sebelum menulis juga kalau kita mengumpulkan anak-anak nih, ayo anak-anak yuk dengerin nih. Ibu mau cerita tuh pasti anak-anak senang. Cerita apa nih hari ini gitu ya, namanya anak-anak itu pasti mereka itu dunianya imajinatif, jadi masih hidup dalam dunia imajinasi yang kita akhirnya dengan cerita-cerita itu bisa menghadirkan hiburan bagi mereka. Next. Ya, manfaat. Nah, jadi manfaat menulis ya bagi bagi kita adalah satu, mengabadikan kenangan keluarga. Oh, sayang sekali ya kalau misalnya ada sebuah keluarga yang anak-anaknya ini hafiz Quran, akhirnya dituliskan. Jadi tuliskan kan, anak pertama cara dia menghafal Quran bagaimana gitu. Jadi itu mengabadikan kenangan atau ketika dia masih kecil dia pernah berulang tahun yang sesuatu yang sangat terkenang gitu, berulang tahunnya di mana gitu bersama keluarganya, semua keluarga kumpul dengan neneknya. Nah, ketika dia dewasa dia akan menjadi kenangan gitu. Kemudian selain itu kita menyampaikan pesan kebaikan, yaitu tadi tidak secara langsung tulisan itu menyampaikan pesan-pesan kebaikan tadi. Hmm. Kemudian yang ketiga, dengan menulis kita akan bernilai prestise. Jadi, oh itu loh, ibu itu bisa nulis loh, walaupun cuma ibu rumah tangga gitu. Itu dia ternyata pinter nulis gitu. Atau kalau udah jadi bukunya nih, itu sebuah prestasi intelektual yang orang memandangnya, oh keren ya, hebat ya, dia punya buku gitu, dia bisa ya nulis ya gitu. Dan itu juga termasuk salah satu bentuk dari pengembangan diri. Jadi jadi guru itu kita tidak stuck gitu, kita selalu mengembangkan diri, mengembangkan diri. Jadi dengan menulis itu kita akan menambah potensi diri kita dalam hal menambah kosakata. Akhirnya kita yang biasa berbicara eh, tidak baku, kita akhirnya tahu oh kata yang baku ini, kata yang tidak baku seperti ini. Jadi ada dinamika gitu ya. Jadi ya, kita tidak stuck gitu walaupun saya cuma guru SD, tetapi ketika punya buku oh, Hmm. ini loh bentuk salah satu bentuk pengembangan diri saya gitu ya. Jadi ada buktinya. Yang keempat, menulis merupakan salah satu kegiatan healing. Tahu ya Bapak Ibu healing ya. Jadi Hmm. eh, kalau secara istilah mungkin healing itu bagi orang yang punya apa ya punya masalah gitu, punya masalah dia harus healing, tapi kayaknya healing ini udah jadi istilah umum deh. Healing itu kayak macam pelepasan gitu, ketika ada yang difikirkan tulis gitu, ya ada sesuatu nih yang menarik tulis jadi kayaknya udah menjadi satu bagian apa ya kegiatan bisa dibilang ekstasi, healing atau eh, mengeluarkan, melepaskan apa yang ada di pikiran kita. Hmm. Atau kadang-kadang ada loh orang yang di hatinya itu sedang apa ya, sedang merasa sedih, sedang merasa kecewa. Itu kalau diomongin ke orang lain nanti malu ya. Tapi ketika dituliskan itu kita bisa mengcovernya. Padahal yang sedih saya nih misalnya, saya sedih deh tadi hari ini uang saya kepotong, gaji saya kepotong misalnya, misalnya ya. Tapi kita bisa menuliskannya dengan nama tokoh yang lain misalnya gitu. Nah, Hmm. jadi dari situ kita akan melepaskan beban itu, melepaskan rasa-rasa yang kecewa itu. Jadi dengan menulis kita bisa menghilangkan perasaan yang tidak, yang kurang enak tadi. Jadi itu kan akan menyehatkan kita ya, sehat jiwa raga ya. Nah, yang kelima ini dengan menulis itu ada manfaatnya, itu bernilai jual. Jadi kalau yang di KGP kebetulan yang sudah tahu kan kita sedang launching majalah anak si kancil ya, Bapak Ibu ya. Nah, di majalah si kancil ini akhirnya menampung eh, apa namanya nilai jual. Memang kalau dari KGP sendiri kita kita meminimalisir harga jualnya ya. Kita benar-benar Hmm. yang bisa tercetak, bisa menampung karya Bapak itu semua, anak-anak murid semua yang berminat dalam menulis, yang sedang semangat dalam menulis. Nah, kita akhirnya bisa bernilai jual. Jadi dengan adanya majalah tersebut walaupun harganya
cukup murah, kita tidak mencari profitnya dulu, tetapi sudah suatu kebanggaan bahwa kita sudah bisa launching sebuah majalah, yaitu majalah Si Kancil. Jadi selain kebanggaan juga bisa bernilai jual. Next. Oke. Sebelum kita menulis cerita anak, kita harus paham ciri-ciri cerita anak ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, ciri-ciri cerita anak itu adalah bertema keseharian seorang anak. Ya, kita membatasi anak-anak itu usianya 0 sampai 15 tahun. Jadi kalau di sekolah, usia sekolah mungkin dari PAUD, TK sampai usia SMP. Sampai usia SMP masih kita kategorikan anak-anak. Yang kedua, menggunakan kosakata yang mudah. Karena cerita anak berarti kata-katanya itu harus yang gampang-gampang, jangan yang susah-susah gitu ya. Berbeda dengan cerita dewasa atau cerita remaja. Yang ketiga, memiliki unsur tokoh, latar, dan alur yang mudah diingat. Jadi biasanya ciri-ciri cerita anak itu ya tokohnya sedikit, latarnya juga tertentu hanya satu, alurnya juga ya mudah diingat sekali gitu, tidak berbelok-belok, tidak jauh gitu ya ceritanya ya. Nah, yang keempat dapat beruknya itu manusia maupun hewan atau benda. Bapak Ibu pernah kan membaca buku cerita anak yang tokohnya itu misalnya meja. Tokohnya meja dengan bangku saling berbicara atau buah-buahan saling berbicara. Ada judul buku yang bagus sekali, judulnya Ketika Sayuran Berangkat Sekolah. Ketika sayuran berangkat sekolah. Ternyata di dalamnya kayak sayur mayur. Wortel berangkat sekolah, mengambil tasnya, kemudian berangkat sekolah. Lalu ada kol berangkat sekolah. Kelihatannya sepele ya, apa sih gitu. Ternyata buku ini sangat mujarab ketika dibacakan kepada anak yang tidak suka sayur mayur. Ketika ada sayuran yang tidak berangkat sekolah, maka dia bilang, kok sayur ini nggak berangkat sekolah? Iya, karena dia tidak disukai, tidak ada yang mau makan gitu. Oh gitu ya Bunda ya, oh gitu ya Bu ya. Iya, makanya kita kalau di sekolah kita bawa sayur mayur itu loh. Jadi kita dengan eh, tidak secara langsung anak-anak itu menangkapnya. Oh, judulnya gitu. Ketika sayuran berangkat sekolah. Nah, yang kelima, ciri-ciri cerita anak adalah dapat dipahami oleh pembaca sesuai usianya. Jadi ketika kita menulis cerita, sebelum kita post, sebelum kita terbitkan, sebelum kita kirimkan ke majalah Si Kancil, saya berharap ya dari malam ini banyak yang mengirimkan cerpen ke majalah Si Kancil. Nah, sebelum kita mengirimkan, coba Bapak Ibu memberikan naskahnya kepada anak-anak kita atau kepada anak didik kita. Eh, Nak, coba baca, kamu paham nggak dengan isinya gitu. Kadang karena ini cerita anak, anak ini akan membacanya, ah pasti ini bagi kita orang dewasa mungkin sepertinya bagus nih, sudah bagus. Tapi ternyata bagi anak-anak belum tentu ya. Jadi ketika kita sebelum kita post, kita tanya dulu anak-anak kita, enak gak dibaca? Kamu tertarik nggak dengan baca ini? Kadang jawaban mereka di luar dugaan kita ya. Kadang ini mah udah biasa, udah tahu misal seperti itu. Atau mereka bilang, ini ya seru Bu, seru, lucu atau apa gitu ya. Jadi kita perlu untuk bisa anak-anak ini memahami apa yang kita tulis. Yang keenam, konflik dan solusinya itu hanya satu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk cerita anak kayak misalnya eh, si Budi itu berkonflik dengan di sini misalnya tokohnya dengan si Hamid misalnya. Budi dengan Hamid ini punya masalah. Budi itu selalu mencontek misalnya. Kemudian si Hamid ini orangnya jujur. Konfliknya satu saja. Nanti solusinya juga carinya satu. Berbeda dengan cerpen remaja atau cerpen dewasa yang konfliknya itu bisa konfliknya itu bisa bertambah lagi seperti itu. Jadi konfliknya itu lurus-lurus aja kalau cerita cerita anak. Next, Kak Debbie, boleh lanjut. Unsur intrinsik cerita anak ya, Bapak Ibu, sama seperti cerita cerpen lainnya, yaitu ada tokohnya, ada latarnya,
ada alurnya dan ada temanya. Biasanya kalau cerita anak itu tokohnya kita harus mempertentangkan ya protagonis, antagonis dan protagonis. Protagonis adalah tokoh yang sebenarnya kalau pengertian aslinya protagonis adalah tokoh utama yang membuat jalannya sebuah cerita. Tapi di dalam cerita anak-anak, tokoh protagonis kita katakan adalah tokoh yang baik gitu. Antagonis berarti tokoh yang sifatnya jahat, yang bertentangan. Coba Bapak Ibu ingat kembali cerita bawang merah bawang putih. Pasti ada tokoh baiknya. Siapa tokoh baiknya Bapak Ibu? Kalau di bawang merah bawang putih, tokoh baiknya adalah bawang putih ya. Bawang putih. Apa jadinya kalau di dalam cerita bawang merah bawang putih itu tidak ada tokoh jahatnya? Misalnya bawang merahnya baik juga, ibu tirinya baik juga gitu. Maka tidak akan menjadi sebuah cerita yang legend ya. Jadi dalam sebuah cerita anak itu harus ada pertentangannya, mana yang tokoh baiknya, mana yang tokoh jahatnya. Nah, kalau protagonis adalah kapan, tempatnya di mana, dan suasananya juga harus kita munculkan dalam tokohnya di malam hari, orang tuanya itu masih mencari apa ya namanya, mengumpulkan botol-botol bekas gitu ya. Di mana tempatnya, di jalan-jalan pinggir jalan raya, suasananya itu sangat menyedihkan karena apa? Ingin untuk bisa memberi nafkah bagi keluarganya untuk keesokan harinya supaya anak-anaknya bisa sekolah. Nah, itu kan ada latar waktu, latar tempat dan latar suasananya. Untuk alurnya bisa maju, bisa mundur, juga bisa campuran. Tetapi ingat kalau di cerita anak itu kalau bisa alurnya itu satu aja, satu alur saja ya, maju-maju saja, mundur-mundur saja gitu. Jadi eh, kalau yang campuran ini mungkin kategorinya sudah cerita anak yang sudah beranjak ke untuk untuk SMP mungkin ya, untuk usianya udah menanjak hampir remaja gitu. Nah, untuk temanya biasanya kalau di anak-anak masih seputar persahabatan, cita-citanya, kadang juga luar angkasa sesuai imajinasi mereka. Dan jangan lupa di dalam tema itu happy ending atau sad endingnya kita sudah perkirakan dari awal seperti itu. Lanjut Kak Debi. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penulisan cerita anak ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke teknik penulisan cerita anak, saya ingin tahu dong para peserta nih yang sudah punya buku atau punya cerita, punya pernah menulis cerita. Boleh di ini dong, apa namanya? Saya pengen tahu sudah menulis berapa buku atau berapa cerita seperti itu. Bu Isna, Bu Isna luar biasa ya, pernah pernah Bu. Bu Isna pernah ya. Eh, yang lain barangkali bisa menuliskan. Alhamdulillah iya. Oh, Ibu Maria belum ya. Belum pernah ya. Ibu Yuli sudah pernah. Nah, ya, mungkin yang lain-lain juga Bapak Ibu banyak yang sudah pernah menulis. Jadi sekali lagi sifatnya ini sharing ya, karena dalam teknik menulis cerita anak yang pertama itu Bu Heni belum mau belajar. Harus ya Bu, harus ngirim ya setelah belajar malam ini harus ngirim ya Bu. Pak Kiki, Pak Kiki harus ngirim ya, ditunggu loh dari kemarin. Jadi dalam teknik menulis cerita anak tidak ada teknik baku dalam menulis cerita anak. Kembali kepada si author atau penulisnya. Mau nulisnya kayak gimana, jadi dia punya ciri khas tersendiri. Kita tidak usah meniru orang lain, kita tidak usah meniru, oh saya pengen nulis ceritanya sebagus yang si tokoh itu, yang A, si B. Gitu. Jadi kita yang tulis ya yang terdekat dengan kita aja. Kita mau nulis cerita anak yang berkaitan dengan murid kita aja, ya nggak usah mikir yang saya pengen nulisnya yang bagus, yang sempurna. Nah, itu namanya virus. Virus ya Bapak Ibu, namanya virus impurna. Kita pengen sesuatu nulis yang sempurna, itu namanya udah virus. Jadi harus kita singkirkan gitu ya. Kita nulis apa adanya yang sesuai dan dekat, terdekat dengan
kehidupan kita. Yang kedua, kita nulisnya apa dulu nih? Judul dulu apa tema dulu? Kadang orang bingung, aduh judul dulu apa tema dulu? Nggak usah bingung Bapak Ibu. Mau judul dulu boleh, mau tema dulu boleh. Kalau mau tema dulu, judulnya sementara. Nanti kalau habis nulis judulnya diganti lagi, nggak masalah ya, no problem. Tulis aja. Yang ketiga, bisa kita buat kerangka karangan dulu, bisa juga langsung nulis. Pada malam itu, Shania dia merasa sedih, kita bisa langsung nulis, tapi bisa juga sih kalau kita mau bikin kerangka dulu, kerangka karangan, tokohnya siapa nih, kemudian alurnya gimana, tempatnya di mana, boleh. Jadi kita dari jalan yang mana saja sebenarnya menulis itu tekniknya itu kembali lagi kepada si penulisnya. Nah, yang keempat, pekerjaan menulis itu adalah pekerjaan yang enjoy, tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan sampai kita yang eh, demi untuk nulis kita sampai meres idenya emang dipaksa-paksa itu nggak bisa. Jadi nulis itu benar-benar kerjaan yang enjoy. Nah, yang kelima, setiap ada ide langsung ditulis gitu sebaiknya. Jadi supaya tidak mudah hilang. Yang keenam, kita harus menulis setiap hari. Nah, ini penyakitnya. Kadang ibu bapak itu lupa ya. Jadi minimal tuh 100 kata. Kalau bisa nanti besoknya minggu depannya jadi 150 kata. Minggu depannya lagi sehari 1000 kata gitu ya. Jadi minimal itu 100 kata. Kalau belum nulis jangan tidur dulu ya Bapak Ibu. Ini supaya kita bisa produktif. Jangan tidur kalau malah hari ini nih belum menulis. Terus apa yang ditulis? Kita kan suka nulis diary ya. Kita tulis aja seperti nulis diary hari ini kegiatan saya tadi begini begini gitu. Tulis saja apa saja ya. Kemudian yang ketujuh, perbanyak membaca buku atau menonton film anak. Karena kita mau nulisnya cerita anak, maka idenya kita cari bisa dari buku cerita film film kartun itu bisa ide. Yang kedelapan, beri penghargaan. Nah, ini penting, paling penting memberi penghargaan pada diri sendiri saat kita berhasil menulis. Ketika kita udah seminggu, akhirnya tulisan aku berhasil juga selesai. Maka kita tuh kasih penghargaan pada diri sendiri. Karena udah berhasil, aku boleh dong beli bakso nih yang pedes gitu misalnya ya. Atau karena udah berhasil, berarti aku malam ini aku pengen mandinya luluran misalnya kalau yang perempuan. Jadi kita beri penghargaan pada terima kasih ya diriku, kamu itu ternyata udah hebat, udah bisa menyelesaikan tulisan. Seperti itu ya, itu kita butuh penguatan seperti itu. Lanjut, Kadep. Oke, untuk berikutnya kita tips memilih judul ya, Bapak Ibu ya. Gimana sih memilih judul yang baik? Nah, yang pertama, untuk cerita anak, tidak terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Misalnya itu 3 sampai 5 kata. Lebih dari itu kayaknya kepanjangan ya. Yang kedua, hindari sekedar nama, misal si Udin misalnya, atau Pak Karta, begitu saja. Jadi harus ditambahkan penjelasannya, misalnya si Udin anak Mas, Pak Karta yang angku gitu ya. Jadi ada keterangannya, jangan semata-mata nama. Kemudian yang ketiga, mengarah pada isi tetapi tidak membocorkan, misalnya Pangeran Katak, ini sahabat-sahabat doang ya. Kayaknya kurang deh ini, sahabat yang sahabat terbaik gitu, kayaknya kurang ngetik deh. Yang keempat, mengandung konflik. Nah, dari judul itu sudah mengandung konflik, misalnya anak durhaka ya, atau pengkhianatan seorang sahabat, yang tadi kesombongan kera, jadi udah ada konfliknya. Biasanya kan orang Indonesia gitu kepo ya kalau ada masalah orang lain, ada apa sih nih gitu ya. Jadi kita usahakan di judul itu kita sudah mengandung konflik. Apa ya, membuat orang lain penasaran ingin bacanya. Yang kelima, mengandung rima atau kiasan. Nah, ini sebetulnya eh, nggak harus ya, cuman ini kalau bisa mengandung rima atau kiasan seperti air mata di bawah hujan gitu. Biasanya ini anak-anak yang sudah SMP, usia SMP sudah bisa seperti ini. Suara sunyi bernyanyi, nyanyian tengah malam. Biasanya seperti itu. Lanjut Kak Debi. Sekarang kita tips memilih nama tokoh. Nah, banyak sekali cerpen yang masuk ya di email si Kancil. Itu nama tokohnya sama atau mirip atau cuma beda 1 huruf gitu. Sehingga saya aja yang membacanya itu kadang
ini tadi yang baik yang mana ya? Oh, ini tadi yang ini gimana ya? Gitu. Contoh ya, hindari memberi nama yang sangat mirip. Misalnya di dalam cerita itu ada Rina, ada Rinu, ada Rini. Itu pembaca itu akan sangat kesulitan gitu loh. Atau namanya Gito, ada Dito, ada Sito. Itu kita akan sangat kesulitan membaca. Jadi supaya pembaca mudah membedakan karakternya, usahakan agak jauh namanya. Misalnya ya, beri perbedaan yang mencolok. Misal dari jumlah suku katanya atau bunyi akhirannya. Misalnya kalau satunya Rina, ya satunya Pipit gitu, agak jauh kan namanya. Dan satunya lagi saya ke Melani. Melani kan tiga suku kata. Kalau Rina dua suku kata, Pipit dua suku kata. Tapi itu diawali dengan huruf yang berbeda-beda, R, P, dan M. Itu kalau kita seperti yang nomor satu itu benar-benar membaca akan kesulitan apalagi anak-anak. Nah, atau kalau ada Gito, ya keduanya Hamid, yang ketiganya Binyamin misalnya. Jadi si Gito orangnya baik, si Hamid jahat, si Binyamin apa lagi. Jadi kita bisa membedakan karakter-karakternya itu. Yang ketiga, hindari penggunaan nama tokoh yang khusus dan sudah sangat dikenal. Misalnya raja atau presiden atau pejabat. Jadi jangan mengarah ya. Nanti kita bikin cerita, misalkan judulnya siapa ya? Misalnya judulnya Jokowi, Pak Jokowi apa gitu. Jadi kan itu mengarah langsung ke seseorang, walaupun walaupun nama itu banyak gitu ya. Atau raja, raja, raja yang dikenal raja misalnya siapa ya. Tapi kalau nama-namanya umum gitu tidak terkhusus kita kan tidak apa anak-anak juga tidak langsung terpikirkan asosiasinya nggak langsung ke si A si B itu loh, apalagi pejabat. Nanti kayak takutnya beliau beliau itu tersinggung atau apa kita bisa kena juga gitu ya. Yang keempat hindari nama yang sulit dibaca. Misalnya ya ini kadang-kadang anak-anak zaman sekarang Gen Z itu kalau dibikin cerita aneh-aneh. Misalnya namanya Mary Sheila atau yang seperti itu. Nah, itu tuh apa namanya ya? Hindari nama-nama yang namanya sulit dibaca oleh anak-anak. Lanjut Kak Devi. Oke. Selanjutnya ada Twitter. Tokohnya cerita harus karakter yang bisa. Hindari cerita dengan cut semua. Nanti itu tidak bisa kita menyisipkan pesannya. Jadi harus ada pertentangannya yang baik dan jahat. Lalu awali cerita dengan konflik. Buat karakter utama mengalami sebuah kesulitan di awal cerita. Misalnya dia punya cita-cita pengen jadi pemain bola, tetapi dia eh, pernah kesulitan, maka kita selanjutnya gimana anak ini berjuang supaya dia akhirnya bisa diterima untuk masuk ke dalam klub bola tersebut, gitu ya. Jadi diawali dengan cerita dulu sehingga pembaca sudah jatuh cinta dengan sang tokoh dan pengen ayo dong pengen gitu jadinya. Yang ketiga, kisahkan perjuangan sang tokoh dalam menggapai impiannya dengan melalui berbagai peristiwa. Kalau memang dia pengen pengen di apa ya pengen lolos seleksi bolanya, maka dia tidak berhenti berjuang, dia tidak berhenti untuk terus ikut. Ketika dia tidak dipandang sebelah mata oleh para apa oleh pelatih misalnya, dia tetap baik, dia membawakan minuman buat teman-temannya yang lain, dia nunggu temennya, jadi menunggu di pinggir lapangan misalnya, dia dengan segala macam usahanya perjuangannya sehingga impiannya itu bisa tercapai. Nah, yang keempat, gali perasaan dan pikiran tokoh untuk menghidupkan cerita, menghidupkan gitu, gali perasaan dan pikiran tokoh. Jadi di dalam cerita kita bukan sekedar menuliskan peristiwa-peristiwanya, tapi bagaimana sih perasaan si anak ini, bagaimana sih pikiran-pikirannya dia dituliskan sehingga cerita kita hidup. Nah, yang kelima adalah gunakan dialog yang natural atau alami, bukan bahasa baku. Bapak Ibu kalau dalam bahasa narasi mungkin boleh baku, tapi dalam dialog boleh yang non baku. Kita boleh menggunakan bahasa yang non baku. Lanjut Kak Dep. Bagaimana cerita anak?
dari kami pertama guru tentang anak sehari satu anak atau satu kegiatan sampai seluruh kisah terceritakan dalam tulisan. Lanjut Kak. Langkah yang kedua adalah kedua ya, gunakan pertanyaan pemantik untuk memudahkan munculnya ide penulisan cerita. Yang ketiga Kak, setelah seluruh anak atau seluruh kegiatan tercatat, kita kumpulkan tulisannya, kita baca ulang, kita tambahkan yang perlu ditambahkan, kita lakukan finishing dan editing sampai rapi. Yang keempat, apabila draft naskah sudah jadi dan siap dikirimkan ke penerbit untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, maka kita kirimkan kepada penerbit. Nanti di penerbit dilakukan perbaikannya dan penyempurnaannya. Berikutnya adalah contoh pertanyaan pemantik. Nah, ini gimana cara membuat pertanyaan pemantik untuk menulis cerita anak sehari-hari? Misalnya kita tentukan dulu dua tokoh utama dengan sifat yang bertentangan. Bagaimana ciri fisik mereka, bagaimana jalan ceritanya, di mana kejadiannya, kapan waktunya, dan apa pesan moralnya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tematik itu kita sudah bisa nantinya jawaban-jawabannya itu nanti akan bisa kita kembangkan menjadi satu cerpen. Lanjut Kak Debbie. Untuk contoh pertanyaan pemantik menulis cerita tentang seseorang. Nah, misalnya eh, siapa nama lengkap dan panggilan anak? Ya, misalkan ini kita mau nulisnya guru atau orang tua menulis tentang salah satu anaknya ya. Siapa nama lengkapnya? Siapa nama panggilannya? Apa hobinya? Apa kegemarannya? Apa ya, hobi dan kegemaran? Bagaimana latar belakang keluarganya? Dia di keluarga gimana? Kemudian bagaimana ciri fisiknya? Bagaimana karakternya? Apa cita-citanya? Apa cerita khusus yang paling menarik dan berkesan dalam hidupnya? Nah, jawaban-jawaban ini kalau kita jawab kita kembangkan, maka sudah akan jadi sebuah cerpen. Ya. Dan si Budi namanya Budi Wicaksono, biasa dipanggil Budi. Dia anak yang hobi sekali berenang, misalnya gitu ya. Kemudian terus sampai dia ingin bercita-cita menjadi seorang perenang yang unggul misalnya. Dan seterusnya, kalau sudah kita punya jawabannya, kita sudah bisa punya draft untuk sebuah cerpen. Satu, lanjut. Yang berikutnya adalah contoh pertanyaan pemantik untuk menulis fabel. Karena fabel adalah salah satu cerita anak yang banyak disukai juga oleh anak-anak ya. Pertama kita apa hewan yang dijadikan tokoh cerita? Misalnya gajah, atau kera, atau singa misalnya, singa dan tikus gitu ya. Bagaimana ciri fisik dan karakternya? Karena tokoh hewan juga di dalam cerita itu kita harus menjelaskan fisik dan karakternya. Misalnya singa itu hmm, apa namanya buas ya dan kuat dan fisiknya kuat gitu ya. Kemudian siapa saja yang dia temui, bagaimana jalan ceritanya, di mana kejadiannya, kapan waktunya, apa pesan moralnya. Nah, dari sinilah jawaban-jawaban ini akan menjadi satu fabel. Kalau kita lagi kehabisan ide, cerita apa ya, kita buat pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut Kak Debbie. Kemudian bagaimana dari cerita-cerita itu kita jadi bisa membuat cerita yang sangat makna. Nah, maka yang pertama kita sebelum menulis cerita, maka kita yang utama sekali adalah membuat pesannya. Dari cerita ini apa sih pesannya sebenarnya? Jadi bukan sekedar menjelaskan peristiwa-peristiwa, tapi pesan utamanya apa sih? Apakah perjuangan seorang anak? Apakah persahabatan gitu. Jadi itu yang pesan utamanya. Supaya pesan itu sampai kepada anak, maka kita benturkan konflik tokoh utama dengan konflik karakter tokoh lainnya. Kita benturkan sehingga anak-anak merasakan, oh ini pengen berjuang tapi ini selalu terhalang oleh misalnya gitu ya. Kemudian buat tokoh utama tadi seolah kalah dan hampir menyerah.
Tapi terakhirnya ada eskalasi konflik dan solusi palsu sehingga terakhirnya baru kita bikin ending yang sesungguhnya. Saya rasa itu ya, ini adalah kesimpulan dari materi saya malam ini. Eh, Selanjutnya adalah eh, eh, saya serahkan kepada teman-teman semua. Jangan pernah ragu karena buku yang paling tebal sekalipun diawali dari satu huruf. Dan buku yang paling baik, bestseller termahal sekalipun akan selalu mendapat kritikan. Film-film yang terbagus bagaimanapun selalu mendapat kritikan. Apalagi kita ketika menulis, kita tidak usah memikirkan kita pengen nulis yang sempurna. Tulis saja apa yang kita pikirkan, kita rasakan. Gitu ya. Saya rasa sampai sini ya materinya ya. Ini adalah kontak saya apabila Bapak Ibu nantinya mau mengirimkan eh, apa namanya naskah-naskah cerita untuk boleh untuk diterbitkan atau untuk boleh dinaikkan ke dalam majalah si Kancil. Sekali lagi Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi saya nantikan cerpen-cerpennya Bapak Ibu semua untuk mengisi atau untuk masuk ke dalam majalah si Kancil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam materi saya. Saya yakin Bapak Ibu banyak yang punya ilmu menulis juga yang berbeda ya dengan kami, tetapi kita sama-sama sharing di situ itu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Materinya benar-benar tips karakter dan nama tokoh pun udah diulas habis. Jangan lupa oleh pemantik pertanyaan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita masuk dulu ke materi kedua ya. Untuk Kak Desi sudah siap? Siap. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Saya live aja, Kak. Itu soalnya di-download ya. Des, Saya share screen dari tetap sini. dari saya aja. Dari sini aja. Ya. Oh dari situ aja. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debbie atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak peserta Zeminar 13. Pada malam hari ini semangat sekali, ada 40-an peserta tadi. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Desiana Nur Fajari, Sarjana Sains. Saya CEO penerbit Collaborators atau CV Collaborators. Pada malam hari ini kita telah melaksanakan Zeminar 13 yang berjudul Kelas Menulis Cerita Anak Syarat Makna. Sedikit perkenalan tentang penerbit Collaborators, bagi yang belum tahu, kami beralamat di Perumahan Pendowo Asri, nomor F4 Pendowo Harjo, Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdiri sejak dan sejauh ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 penulis dan telah menerbitkan lebih dari 100 judul buku.
Di tim collaborators ada 3 divisi. Yang pertama yaitu editor, layouter, dan designer. Di editor ada Aisyah Wulandari dan Agnes Wiranda. Di divisi layouter ada Inayatul Rizkiah dan Amanda Yuliana. Di divisi designer ada Fitriyah Wulansari dan Fitriyah Yeni. Oke, sedikit tentang proses penerbitan buku. Proses penerbitan buku sangat mudah sekali bagi Bapak Ibu guru yang sudah memiliki naskah. Langkah yang pertama yaitu naskah masuk ke dapur penerbit. Naskahnya berbentuk file Microsoft Word ya Bapak Ibu guru. Jadi naskah dikirim ke WhatsApp di 0895 34320202 atau bisa juga melalui email di collaboratorspublisher@gmail.com dan membayar DP sebesar Rp300.000 sebagai tanda jadi. Lalu setelah naskah masuk, akan dicek dan diolah oleh editor menjadi tulisan yang sesuai dengan EYD dan KBBI. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang merasa tulisannya belum sempurna atau masih merasa pemula, tidak perlu khawatir karena di penerbit collaborators ada tim editor yang akan menyempurnakan naskah menjadi layak terbit. Setelah naskah rapi, dilanjutkan dengan proses penambahan ornamen untuk memperindah tampilan. Jadi akan ditambahkan bunga-bunga, atau mungkin ada serangga-serangga seperti ini untuk supaya tampilan bukunya cantik. Langkah selanjutnya yaitu covering, yaitu pembuatan desain sampul yang sesuai dengan isi buku. Semua proses melibatkan penulis, jadi misalnya setelah diedit, naskahnya akan dikembalikan untuk direview, setelah ACC akan di layout, lalu dikembalikan ke penulis untuk direview, setelah ACC baru pembuatan desain cover, dan setelah semuanya ACC baru naik cetak, seperti itu. Sebelum dicetak, penulis melakukan pelunasan, dan harga buku semakin tebal, semakin mahal. Ini untuk buku solo ya. Untuk buku solo harga cetaknya seperti ini, di bawah 100 halaman Rp35.000 per eksemplar, di bawah 200 halaman ada harganya Rp45.000 per eksemplar, 201 sampai Rp355.000 dan seterusnya. Minimal cetaknya 25 eksemplar per judul buku. Ini untuk buku solo. Jadi Bapak Ibu guru yang mau menerbitkan buku solo, entah itu baru proses menulis atau sudah punya naskah matang, bisa langsung dikirimkan dengan biaya seperti ini. Untuk proses cetaknya seperti ini. Ini untuk cetak covernya. Lalu ini untuk cetak bagian isinya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah dibinding lem. Laminasinya glossy. Ini adalah salah satu karya dari guru di Jawa Timur. Beliau mengajak siswanya satu kelas untuk membuat antologi cerita pendek, lalu diterbitkan seperti ini, cantik sekali. Bapak Ibu guru saya yakin juga bisa mengajak siswanya masing-masing, maupun mengajak guru, misalnya guru 1 KKG, seperti itu juga bisa, 1 MGMP, dan lain sebagainya. Kalau ini karya siswa murni, ini dari beberapa sekolah, jadi misalkan satu sekolah kok siswanya cuma sedikit yang terjaring, bisa berkolaborasi lintas sekolah, seperti itu juga bisa. Jadi banyak cara ya kalau kita mau menerbitkan buku, ada banyak jalan. Ini siswa semua. Oke. Kalau ini karya guru 1 KKG, di KKG Gugu 1 Kecamatan Serandaan, ini di Yogyakarta. Jadi KKG di sini perkumpulan seperti itu sebulan sekali, lalu mengundang tim kolaborator ke sana, ada kelas menulis, lalu praktek, dan terbitlah buku seperti ini. Ini waktu saya datang ke sekolah untuk memberikan atau menyerahkan bukunya. Kalau untuk yang daerah istimewa Yogyakarta, bisa saya antar langsung bukunya. Untuk yang luar kota, bisa saya paket. Dan ini terjamin asuransi, jadi tidak perlu khawatir. Misalnya nanti ada kerusakan atau mungkin kehilangan, saya ganti bukunya seperti itu. Jadi dijamin aman untuk pengiriman luar kota maupun luar pulau. Untuk desainnya bisa juga dicetak souvenir, ada tumbler, ada juga gantungan kunci.
Ini beberapa buku yang sudah terbit. Ini komunitas Bapak Ibu Guru dari Depok, Jawa Barat. Ini antologi artikel. Ini Bapak Ibu Guru 1 Indonesia. Ini tentang mini autobiografi, antologi. Ini beberapa siswa dengan karyanya. Kalau untuk siswa, dengan medali, souvenirnya. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu Guru dengan sertifikat 32 JP, standar PMM. Oke, tadi karena kita sudah belajar dengan Kak Nur, sekarang kita praktek. Mari praktek menulis buku. Oke, proyek kita setelah Zoominar 13 ini, kita menulis cerita Anak Serat Makna yang ditulis di Microsoft Word, Times New Roman ukuran hurufnya 12, spasinya 1,5, dan naskahnya maksimal 6 halaman A5, termasuk bionarasi penulis. Perlu saya sampaikan di awal, program ini berbayar Rp100.000, nanti dengan fasilitas 1 eksemplar buku, sertifikat kegiatan 32 JP yang standar PMM, dan sertifikat sebagai penulis buku, dan juga souvenir. Oke, kirim naskah dan pesan buku ke WhatsApp 0895 3432 2002, maksimal 22 Oktober 2024. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik ke Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jelasan untuk pembuatan bukunya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada mau pertanyaan boleh di sesi selanjutnya. Untuk sekarang mari kita masuk ke sesi pertanyaan untuk 3 penanya dulu ya. Dari materi pertama dan kedua. Boleh yang memberi reaction untuk bertanya? Atau chat di kolom obrolan ya Pak? Mohon maaf ini saya nge-scroll di pesan macet. Sebentar. Oke, ada pertanyaan untuk Kak NJ. Arti eskalasi solusi apa ya? Pertanyaan dari Bu Anita. Mau langsung dijawab atau kita membacakan pertanyaan berikutnya? Bacakan dulu, Kak. Oke. Untuk pertanyaan kedua ini untuk Kak Des dari Ibu Tri ya, Ibu Tri apa Bapak nih? Apakah latihan menulisnya harus malam ini? Harus malam ini kah? Ada lagi pertanyaan ketiga dari Bu Eka. Untuk buku yang diterbitkan, apakah ber-ISBN? Untuk penggajian ISBN, jika kita punya buku yang ingin diterbitkan, bagaimana prosesnya? Pengajuan kali ya, untuk pengajuan ISBN, jika kita punya buku yang ingin diterbitkan, bagaimana prosesnya? Ya, lalu pertanyaan yang keempat. Nah, ini untuk KNJ lagi. Jika tidak ada ide, bagaimana memunculkan ide? Saya belum pernah membuat tulisan. Memulainya dari mana ya? Atau kalimat apa untuk mengawali ceritanya? Ya, sudah itu dulu ya pertanyaannya. Boleh langsung dijawab. Kak Inji atau Kades? Ini Waktu ada dan yang tempat. raise hand kita ya, Bu Dwi Irawati. Mungkin di
Beri kesempatan dulu Kak Debbie. Oh iya boleh. Ada yang reaction? Ya, saya. Oke. Jadi, Silakan makasih Ibu. ya. Ya. Alhamdulillah Bu Nurjana, Bu Desi, dan Mbak Dewi malam ini tambah ya ilmu saya gitu ya. Hmm. Eh, ada yang ingin saya tanyakan untuk Ibu Nurjana juga untuk Bu Desi ya. Yang pertama untuk Bu Nurjana dulu. Tadi untuk teknik menulis, benar ya Bu, saya itu nggak pernah ikut kelas menulis dan sebagainya macamnya, tapi karena saya guru bahasa yang sering banget nganterin anak-anak lomba, malah akhirnya saya banyak belajar gitu Bu ya. Itu jadi kayaknya apa ya, bertahun-tahun nganterin anak lomba, rugi juga kalau cuma dengerin. Akhirnya pada akhirnya saya tuh kriteria menulis cerpen, puisi gitu ya, suka saya dengerin dari juri-juri gitu ya. Akhirnya saya juga jadi belajar tuh Bu gitu. Jadi saya nggak pernah ikut yang bagaimana-bagaimana, tapi akhirnya saya belajar gitu ya. Masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah saya juga udah punya buku-buku. Nah, tapi benar tadi ini ada waktu teknik menulis ya Bu ya. Berarti nomor 4 sama nomor 6 itu kontrak ya Bu Nur. Tadi kan dikatakan nomor 4 itu pekerjaannya enjoy ya Bu, nggak usah dipaksakan. Karena betul Bu, kadang-kadang nulis itu mentok Bu, nggak bisa tuh. Kalau udah mentok, ya udah gitu ya. Apa kayaknya semua orang ngalamin gitu. Kalau lagi lancar, lancar gitu. Kalau lagi mentok, makanya suka dibilang, pokoknya kalau lagi punya ide, lagi ada yang mau di itu, tulis aja. Benar, kadang-kadang bisa begitu. Tapi kadang-kadang memang nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau udah mentok, mentok. Itu nomor 4 tadi dikatakan pekerjaannya enjoy, jadi nggak bisa dipaksakan. Sementara untuk nomor 6 justru harus nulis setiap hari gitu. Minimal katanya 100 kata. Jadi itu rasanya sulit, apalagi sekarang dengan Tumer itu banyak ya Bu tagihannya ya Bu, guru gitu ya, untuk PM-nya, untuk segala macamnya gitu ya, wali kelas dan segala macamnya. Nah, jadi apa yang ingin saya tanya, konsisten itu Bu nggak bisa terus-terusan menulis gitu ya. Kadang-kadang kalau mentok ya sudah nggak bisa dipaksakan lagi gitu. Kemudian yang kedua Bu, saya itu bingung kalau mengikuti satu momen gitu, karena saya nulis puisi atau nulis cerpennya Bu. Jadi lagi gembira gitu, saya tulis itu. Saya lagi sedih, saya tulis itu. Saya lihat ke apa yang saya dengar. Jadi tentang ya, apa saya jadi susah ya Bu ya gitu. Jadi kayaknya lebih lebih enak yang bebas gitu Bu, dibandingkan kalau kita ini hari ibu semua ibu gitu kan, terus kalau hari apa guru-guru gitu, saya tuh lebih kayaknya lebih sulit gitu untuk mengikuti tema itu, dibandingkan kalau kita udahlah nulis apa yang kita mau, apa yang kita lagi pengen gitu ya Bu ya. Itu pertanyaan untuk Bu Nurjana ya Bu. Kemudian untuk Bu Desi, saya di sekolah kebetulan ya sudah punya beberapa buku antologi SMP 106 Bu, dan saya juga tidak terpaku dengan satu penerbit ya, tapi sih sempat cuplikan. Saya juga kayaknya tertarik juga. Ini kita juga lagi ini nih Bu, Bu Desi, di bulan Oktober itu kan bulan bahasa. Saya juga ngebut untuk dalam rangka itu Bu. Jadi kami biasanya memprogramkan setahun sekali untuk naik cek buku itu. Jadi guru dan siswa itu nulis puisi dan cerpen untuk antologi 106. Yang mau saya tanyakan Bu, yang pertama itu ada kriteria nggak Bu ya? Maksudnya berapa total halamannya gitu ya Bu ya? Apakah kalau puisi apa atau kita lagi saya alhamdulillah sekali kalau memang memberikan kami guru-gurunya terutama ya sertifikat, karena itu akan berguna sekali buat kami gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua untuk Bu Desi, benar yang apa tuh yang dikatakan tadi, siapa gitu yang bertanya ISBN. Kalau buku tunggal kan biasanya kami akan dapat ISBN Bu. Biasanya ya, saya juga pernah meluncurkan buku solo.
ya kami mendapatkan ISBN atau bagaimana. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan yang baik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu Kak Desi? Kak Desi yang mau jawab? Oke, saya jawab beberapa ya. Boleh. Yang pertama, apakah latihan menulisnya harus malam ini? Tidak, Kak. Jadi diberi waktu sekitar sebulan dari mulai malam ini. Jadi Bapak Ibu guru kan juga sibuk ya, masih ngajar, masih harus ada kesibukan lain. Jadi mungkin di sela-sela waktu mengajar bisa mulai menulis seperti itu. Nanti kita beri waktu sebulan bisa mengumpulkan seperti itu. Untuk buku antologinya apakah ber-ISBN? Untuk buku antologi menurut aturan terbaru Perpusnas itu menggunakan CRCBN. Dan untuk yang ingin bukunya ber-ISBN, naskahnya solo, misalkan punya naskah solo, jadi nanti diajukan ke Perpusnas, ikut seleksi dengan berbagai syaratnya. Nanti penerbit pandu, persyaratannya misalnya ada surat keaslian karya, terus ada NIK juga, dan lain sebagainya. Nanti kita pandu syaratnya apa saja. Nanti dibantulah untuk pengajuannya seperti itu, dan kalau lolos, nanti bisa dicantumkan di buku solonya, seperti itu. Untuk Kak Dwi, saran saya kalau misalnya ditentukan temanya kesulitan, berarti nulisnya solo saja, seperti itu. Untuk nulis buku solo, apakah ada aturan halamannya? Sebenarnya tidak ada, buku tipis boleh, buku tebal juga boleh. Misalnya ingin membuat antologi puisi solo, itu 50 puisi seperti itu udah cantik bukunya, seperti itu. Terus, mungkin ini dulu yang bisa saya jawab. Silakan Kak Nur. Boleh. Makasih Kak. Satu persatu ya. Di sini saya catat ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Anita, apa yang dimaksud dengan eskalasi solusi? Tadi mungkin maksudnya eskalasi konflik ya. Eskalasi konflik itu artinya problemnya atau konfliknya ini meningkat. Misalnya kita lanjut tentang anak yang ingin masuk klub bola ya. Dia kan konflik utamanya adalah dia gimana pengen ikut dalam satu tim sepak bola tersebut. Nah, tetapi dengan perjuangan-perjuangannya yang dia lakukan, dia tidak pernah lolos, tidak pernah dapat gitu ya. Nah, kita bikin eskalasinya. Ternyata dia selain ditolak oleh pelatihnya, dia juga misalnya ejek oleh teman-temannya gitu. Jadi ada konflik utamanya itu dia perjuangan untuk masuk ke dalam tim sepak bola, tetapi eskalasinya bertambah lagi. Udahlah dia udah latihan keras, kemudian pelatihnya nggak melirik dia, kemudian ada lagi temannya yang mengejek dia, membuat dia hampir patah semangat. Kemudian mungkin kita bisa tambah lagi konfliknya itu, maksudnya eskalasinya ya, bukan nambah konflik yang di luar itu. Kita cuma eskalasinya kita tambah, misalnya eh, ibunya mendukung dia, tetapi ayahnya suka marah-marah, udahlah nggak usah gitu, udahlah nggak usah latihan-latihan, kamu nyapain diri gitu misalnya ya. Jadi ada eskalasi konfliknya dia si anak ini, sehingga di dalam hatinya timbul pertentangan. Aduh, aku pengen menggapai cita-cita aku, tapi ini semuanya ini kayaknya nggak ada yang mendukung gitu. Gimana akhirnya? Pada akhirnya terakhirnya kita kasih solusi yang seolah-olah solusi itu palsu gitu ya. Oh, ada pengumuman nih, ada pemain yang cedera, harus apa membutuhkan satu pemain cadangan. Oh, dia udah berbunga-bunga, itu seolah-olah solusi ya. Tapi ketika akhirnya diumumkan, pemain cadangan yang diambil bukan dia, yang diambil ada orang lain. Nah, di situ kan membaca udah senang, akhirnya ada yang dimainkan gitu emosinya. Nah, nanti sampai akhirnya terakhirnya ada solusi yang sesungguhnya, yaitu ketika akhirnya misalnya si pemain ini
kena kartu merah atau bukan kartu merah ya, yang perlu diganti lah gitu ya. Akhirnya dia bisa masuk juga gitu ke dalam permainan tersebut. Nah, justru maksudnya eskalasinya itu si konfliknya itu nambah 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 lagi gitu Kak Anita ya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, ini dari Ibu siapa ya? Tentang pertanyaannya memulai menulis. Saya pengen nulis, mungkin sebagai guru ceritanya nih di kepala banyak, tapi kok bingung saya awalnya tuh nggak bagaimana gitu. Boleh tuh ngeliat ke YouTube saya ya tentang awal menulis itu. Jadi kalau menulis cerita anak kita bisa menggunakan 5 dulu nih tipsnya, tips opening menulis cerita. Pertama, kita bisa menggunakan diawali dengan dialog. Misalnya, hey, halo, aku ikut dong. Suara si Rizky gitu ke tengah lapangan. Ah, kamu nggak usah ikut. Nah, itu misalnya itu diawali dengan dialog dulu. Boleh seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, diawali dengan latar suasana. Lapangan bola stadion ini dengan begitu gemuruhnya di suatu pagi yang cerah atau suatu sore yang cerah, beberapa anak sedang berkumpul di lapangan gitu. Itu namanya menggambarkan suasana tempatnya. Kemudian boleh juga diawali dengan misalnya quotes-quotes yang sudah dikenal atau lagu atau pantun bisa Bu. Misalnya ada lagu yang apa namanya, ada perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Mungkin itulah yang harus dilakukan oleh Budi. Nah, gitu diawali dengan sebuah quotes gitu. Bisa. Kemudian diawali dengan deskripsi tokoh. Misalnya namanya Budi. Usianya dia memiliki cita-cita. Ya, misalnya kita deskripsikan dulu. Anak kecil yang kurus itu memiliki cita-cita yang besar. Misalnya gitu ya. Diawali dengan deskripsi anak gitu. Kemudian yang kelima, saya lupa dah tuh. Ya, bisa diintip ya di YouTube saya. Intinya kita bisa menulis dari segala segi gitu ya. Kita dari bisa nulis dari mana aja sebenarnya ketika kita memang sudah enjoy dan sudah siap menulis gitu. Ya, sengaja lupa biar Bapak Ibu ngintip YouTube saya. Yang ketiga, Ibu Ira ya. Ibu Ira bilang, katanya suruh enjoy nulis, tapi kenapa harus tiap hari gitu ya. Jadi Bu, memang nulis ini harus enjoy. Kita nggak bisa dipaksakan karena menulis ada pekerjaan yang santai, bukan pekerjaan yang dipaksakan. Nah, eh, untuk menulisnya itu kita memang butuh enjoy. Kita butuh kapan ya waktunya. Tetapi untuk memotivasi diri, setiap hari itu sedikitnya gitu harus menulis meskipun itu apa kegiatan kita kan dari pagi sampai malam mau tidur nih, oh hari ini aku belum nulis, itu adalah untuk memotivasi supaya kita menulisnya produktif gitu ya. Kita nggak usah yang susah-susah, kita nulis yang bukan untuk dibukukan, nulis aja, cuma nulis. Tadi di sekolah saya pagi ini ada kedatangan tamu seorang wartawan yang maksa membeli koran misalnya. Ya, guru kan gitu ya, nulis semacam nulis diary. Dan mungkin kalau untuk nulis diary itu kita tidak memaksakan diri kita untuk sesuatu yang keras, harus ada konflik, ada apa segala macam. Sekedar menulis saja gitu. Jadi untuk yang bukan yang bertentangan ya, tetapi itu untuk supaya kita tidak lupa melupakan menulisnya tadi. Nah, kemudian yang keempat, nggak bisa ngikutin tema tertentu nih yang sudah ditentukan karena kita kan pengennya enjoy. Pas lagi hari guru tiba-tiba Desember harus hari ibu gitu. Nah tipsnya itu itulah gunanya kita menulis setiap hari, setiap malam lah katakan ya. Kita nulis ketika ada ide, kita nulis tentang guru, kita nulis aja nih siang-siang tiba-tiba keinget guruku engkau abadi di dalam hatiku, nasihatmu akan saya misalnya seperti itu ya. Kita nulis aja dengan tema yang beragam. Ibu misalnya kita lagi nulis tentang ibu atau tentang pasangan kita. Izinkan aku bersandar di bahumu, mungkin di bahumu kutemukan rasa teduh. Seperti itu misalnya ya. Kita apa namanya? Nulis itu ketika ada ide. Nah, ketika ada event, kita udah nggak capek-capek mikir meres meres kepala lagi. Ketika ada event kita tinggal, wah mana draft aku ya yang tentang ibu, mana draft
tentang romantisme gitu. Mana draft saya yang tentang ini gitu. Jadi gitu, kita punya celengan tulisan, kita punya tabungan yang itu dia kita akan menulis ketika kita punya ide dimanapun. Ketika ada event jadi kita udah nggak capek-capek gitu. Oh kok bisa sih pas ada event malamnya orang ini udah ngirim, ya orang udah ada di laptopnya udah setahun. Jadi karena kita di laptop itu kita bikin folder tersendiri tentang sastra, mau puisi, mau cerpen, tulis aja gitu. Nah, itulah ketika ada eventnya, jadi udah nggak capek-capek. Memang susah, Bu. Memang susah. Tiba-tiba, saya pernah ditodong sama seorang musisi daerah. Kak, puisinya ini deh, puisi-puisi galaunya tuh menyentuh saya. Saya pengen dong minta tolong bikinin, saya pengen bikin lagu, tapi puisinya tentang cinta saya yang ditolak oleh seorang wanita. Tapi walaupun dia menolak saya tetap mencintai dia. Itu saya, Bu, 3 hari 3 malam mikir nggak dapet-dapet, nggak bisa-bisa. Kata saya, udah, kamu pilih aja dari puisi saya yang ada. Kalau mau, silakan dibuat. Kalau nggak bisa. Karena memang harus enjoy dan harus butuh waktu. Kadang kala tulisan kita tuh kita apa? Kita diemin dulu sampai berbulan-bulan ini udah kita resapi dulu, perlu tambah nggak ya, perlu dikurangi nggak ya, perlu diputer nggak ya, gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa yang langsung langsung harus di saat itu juga, memang seperti itu. Jadi apa gunanya kita nulis tiap malam tiap hari, yaitu supaya kita punya celengan kalau pada saat mengikuti event. Saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan. Masya Allah, jawabannya sangat jelas ya, mudah dimengerti ya, Bapak Ibu. Terima kasih Kak Inje. Oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Boleh saya jawab Masih ada lagi ya? Pak? Ya, masih ada lagi. Boleh, siap. Ini Oke, siap. apakah collaborators penerbit indie? Jadi collaborators penerbit mayor ya, dan sudah resmi terdaftar di Perpusnas RI. Lalu untuk cover bukunya, apakah yang buat penulis atau penerbit? Nanti yang buat dari mulai editing, layouting, dan covering semuanya penerbit. Jadi penulis cukup mengumpulkan naskah berupa Microsoft Word yang isinya cerita anak syarat makna. Seperti itu. Untuk buku yang diterbitkan dengan ISBN, bagaimana prosesnya? Tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang antologi ini, yang dikirimkan, apakah cerpen atau puisi, yang dikirimkan cerpen ya, cerita anak, lebih tepatnya cerita anak syarat makna. Untuk pengajuan ISBN, apakah berbayar? Ke Perpusnas tidak berbayar. Jadi seleksinya gratis, namun nanti setelah misalnya di ACC atau lolos ISBN, nanti harus mengirimkan 3 eksemplar buku, seperti itu. Jika ingin membuat fiksi seperti novel, apakah judulnya bebas? Bebas. Oke Kak Dep, waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih juga Kak Des untuk penjelasannya, sangat jelas ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal tunggu nih siapa ya kira-kira yang langsung menyerahkan. Mungkin punya di sini ada Bapak Ibu yang udah punya draft, tinggal diterbitkan, boleh langsung ya. Oke, Alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan ya. Mungkin kalau untuk lebih lanjutnya kita akan masuk, nanti ada link presensi, Bapak Ibu boleh diisi. Nanti di situ juga ada grup bagi yang belum masuk ke grup. Nanti di situ ada belajar intensifnya lewat grup ya, karena lebih dipantau sama Kades dan KNJ. Ini nge-lag banget laptop saya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Kak Debbie. Alhamdulillah ya hari ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Kak Debbie ya.
Oke, rasanya Masih ada yang raise hand, Kak? masih ada yang resen Kak Debi. Dari Ibu Dwi Irawati. Ya, Masih ya? Aduh, ya ini masih mau tanya dulu buat untuk ngegesernya nge-lag yang sekali. Siapa ya Bapak, Ibu? naskah yang ini, untuk naskah yang tugas Oh, ini, Ibu Dwi. apakah Ah, nanti kita Ibu Dwi. kirimnya ke Oke, guru baik. kita ini, ke apa KGP Zuminar ini, atau ke Kak Desi ini Untuk proyek yang antologi ini mencoba nanti menulis. kita akan buatkan grup. Nah, pertanyaan kumpulin naskah, ada bimbingan intensifnya, nanti ada grup sendiri di grup KGP. Jadi di situ nanti ada bimbingan rutin terus. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan menulisnya, bisa tanya di situ seperti itu. Makasih banyak Mbak Desi. Ya. Masih ada waktu 10 menit bagi yang ingin bertanya, silahkan. Dan yang belum mengisi presensi, dipersilahkan juga. Ada di Kak kolom chat. Debi, izin nih ada Pak Jamroh ini. Pak Iya. Jamroh nih, Mm-mm. Pak Jamroh izin dong. Ini nih senior juga nih. Beliau masuk ke Zoom kita juga malam ini. Oh, Masya Ya, Bu, Allah. gimana, Bu? Oh, Pak Jamroh boleh dong kenalan di eh, sekalian ya kita silaturahmi. boleh mana ya wajahnya? Oke. Boleh dinyalakan mungkin kameranya Pak Jamro biar kita semua pada kenal. Senior ini. Minta dukungannya ya Pak supaya KGP bisa membersamai teman-teman untuk untuk kegiatan menulis nih. Oke Kak Debi lanjut, kayaknya Pak Jamro malu-malu. Ya. Oke, ini udah semua ya? Udah semua Bapak Ibu pertanyaannya? Oke, kalau gitu terima kasih untuk dua narasumber hebat dan terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Semoga tujuan kita bisa tercapai yaitu membuat buku bareng-bareng. Oke, baik. David, Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak, bapak ibu guru semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nurjana SPD, kakak Desi Nur Fajari, dan kakak Debi yang mandu kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah di Zoominar 13. Kalau tadi dibuka Kak Desi dengan pantun, sekarang saya akhiri dengan berpantun pula. Ada singkong, ada talas. Bisa Cakep, dibeli di pasar baru. Sampai cakep, jumpa di Suminar 14. Sudah pasti cakep. kan menambah ilmu. Ya, Ibu Bapak Guru semuanya, kita berjumpa lagi di Suminar 14. Tapi mohon izin ya untuk on cam terlebih dahulu untuk kami ambil dokumentasinya. Silakan on cam, berikan gaya terbaiknya. Saya tunggu. Baik, silakan. Barangkali masih ada yang ingin on cam. Oke, untuk slide pertama. Slide kedua. Baik, kakak-kakak, ibu bapak guru semua, terima kasih untuk kehadirannya, kedatangannya untuk bersama-sama belajar bersama Kak NJ dan Kak Desi. Terima kasih, sampai jumpa di Suminar 14. Saya selaku host mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan mohon maaf bila ada kurang yang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi. Presensi ya Tadi Ibu Bapak. ada yang nanya dapat sertifikat nggak? Ada sertifikatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.